Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, seperti yang kita janjikan di akhir episode pertama kemarin bahwasanya di dalam episode kedua ini kita akan membahas bagaimana respon orang-orang musyrikin ketika mereka melihat ada seseorang yang mengaku bahwasanya dia Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka lihat orang ini adalah manusia sama seperti mereka. Maka bagaimana respon mereka pada waktu itu? Ternyata banyak daripada orang-orang musyrikin mereka merespon dengan pengingkaran. Akal mereka seakan-akan tidak menerima bahwasanya ada seorang Rasul yang diutus oleh Allah SWT, tetapi dia manusia sama seperti mereka. Tidak cuma sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencatat dan merekam kejadian ini. Merekam tentang respon pengingkaran mereka ini. Dan merekam bagaimana ketakjuban mereka bahwasanya ada seorang manusia mengaku Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam ini semua? Tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menolak daripada pengingkaran mereka ini. Untuk beradu argumen dengan mereka. Untuk menolak daripada statement-statement mereka tersebut. Coba kita dengarkan dengan seksama tentang pengingkaran orang-orang musyrikin. Bagaimana Allah Ta'ala merekam pengingkaran mereka, menggambarkan pengingkaran mereka. Ini Muhammad adalah manusia, kok dia mengaku Rasul. Di antara daripada ungkapan pengingkaran mereka yang direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah yang disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara, qalu innama anta minal musahharin. Mereka mengatakan innama anta, hanya saja engkau minal musahharin, daripada para penyihir. Ma anta illa basyarum misluna. Tidaklah lain dan bukan, engkau hanyalah manusia sama seperti kami. Seakan-akan mereka ingin mengatakan dalil bahwasanya engkau penyihir dan bukan Rasul, yaitu adalah engkau manusia sama seperti kami. Dan seakan-akan mereka ingin mengatakan bahwasanya antara Rasul, utusan Allah Ta'ala, dan manusia itu bertolak belakang. Tidak bisa seorang manusia menjadi Rasul. Rasul tidak sepantasnya adalah seorang manusia. Bahkan mereka mengeluarkan statement. Mereka mengatakan daripada argumen-argumen yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda lagi di dalam surah Al-Furqan. Coba kita dengarkan dengan seksama. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam. Untuk apa? Pastinya untuk menolak daripada pengingkaran ini. Coba kita dengarkan. Waqalu, dan mereka mengatakan, ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Ajib. Sangat mengherankan, menakjubkan. Bagaimana ini adalah seorang Rasul membawa khitab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa syariat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia makan daripada makanan sama seperti kita makan. Dia berjalan di pasar sama seperti kita berjalan di pasar. Ini adalah perkara yang tidak bisa dibenarkan. Beginilah mereka seenaknya mengatakan sesuatu. Terus apa lagi? Mereka menginginkan sesuatu yang lebih lagi. Dan mereka mau melihat daripada malaikat yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Ta'ala menyambung daripada firman tersebut, laula unzila ilaihi malakum fayakuna ma'ahu nadhira. Coba saja diturunkan bersamanya malaikat supaya dia mendampinginya sebagai da'i yang memberikan kabar ancaman kepada orang-orang musyrikin pada waktu itu. Terus apa? Tidak cuma sampai di situ. Mereka lagi mengeluarkan kata-kata seenak mereka dan semau mereka. Mereka mengatakan, au yulga ilaihi kanzun, au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Atau diturunkan kepadanya harta karun. Dari mana? Dari langit. Sehingga dia tidak perlu lagi mencari daripada mata pencaharian, bekerja, dan lain sebagainya. Atau dia mempunyai daripada bustan, jannah. Jannah itu maknanya bustan, yaitu adalah suatu taman, suatu kebun, ya'kulu minha, yang mana dia makan dari sana. Di dalam sebahagian daripada qiraat
na'kulu minha, supaya kami bisa ikut makan bersamanya. Seakan-akan mereka ingin mengatakan yang namanya Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala harus orang kaya. Tapi kenyataannya kami melihat dengan dua bola mata kami sendiri bahwasanya tidak seperti itu. Maka kalau tidak ada harta karun yang diturunkan dari langit, kebun, taman untuk dia makan di sana, maka dia bukanlah daripada Rasul. Dan akhirnya mereka mengatakan waqala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Orang-orang zalim mengatakan kalian hanyalah mengikuti lelaki penyihir. Hakata. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan statement, argumen, kata-kata mereka tentang pengingkaran terhadap Rasul dan dia adalah manusia sama seperti mereka, Allah Ta'ala pun menjawab daripada statement-statement mereka, menjawab daripada pengingkaran mereka agar memberikan keyakinan yang mantap kepada kita para muslimin. Dan bagi orang-orang kafir yang mau berpikir, mereka tidak bakalan bisa menolak daripada apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dengar daripada firman Allah Ta'ala. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dhalik. Maha suci Allah SWT. Kalau seandainya Allah Ta'ala mau seperti itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuatmu lebih baik daripada itu. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Ta'ala akan memberikan engkau surga yang mengalir di bawahnya daripada sungai. Wa yaj'al laka qusura. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkanmu daripada istana. Tapi walaupun seperti itu, Allah Ta'ala kalau ingin memberikan engkau yang lebih baik daripada itu, yang namanya Rasul itu harus manusia. Sebagai contoh, di antara daripada utusan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan yang luar biasa, dengan kerajaan yang luar biasa, yaitu adalah Sayyidina Sulaiman alaihi wa ala nabiyina afdhalus salah wa azkat tahiyyati wat taslim. Kalau Allah Ta'ala ingin seperti itu untuk nabinya Muhammad SAW, niscaya itu sangatlah gampang. Tapi Allah SWT tidak menginginkan itu. Karena apa? Karena ada hikmah yang diselubungkan dan disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mereka ketahui. Dan seharusnya mereka sebagai ciptaan makhluk yang lemah tidak pantas untuk ikut campur dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ingin ikut campur di dalam urusan ini? Allah Subhanahu wa taala tidak ingin nabinya menjadi nabi yang mempunyai kekayaan yang banyak. Bahkan Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti di dalam Fiqhus Sirah, beliau menyebutkan kenapa kok Nabi Muhammad SAW tidak cuma di dalam keadaan fakir, tetapi beliau dilahirkan di dalam keadaan yatim, tidak mempunyai ayah. Kemudian ibu beliau meninggal dunia juga. Bahkan orang-orang di sekeliling beliau, orang-orang hebat, paman beliau, kakek beliau, orang-orang berpengaruh, semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau Nabi Muhammad SAW memiliki harta, memiliki kekuasaan, niscaya orang-orang yang setelahnya, dan ini terjadi sekarang, banyak orang yang menuduh yang tidak-tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, oh karena Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang cerdas, dia pintar mengatur strategi, akhirnya mereka mengikuti karena trik-trik yang dibikin oleh Nabi SAW. Coba kalau seandainya Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan kaya, ada ibu bapak yang menyokong beliau, keluarga yang menyokong beliau, niscaya lebih parah lagi apa yang mereka fitnah dan mereka lontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu adalah misalnya mereka mengatakan ya pantas saja dia diikuti, dia dipercayai, banyak yang tunduk kepadanya karena dia adalah orang yang kaya. Karena dia memiliki kekuasaan. Siapa yang berani menantang orang yang berkuasa? Siapa yang menentang daripada orang yang kaya itu? Nah, ini di antara hikmahnya. Mereka tidak tahu Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah SWT ke seluruh daripada alam. Beliau diutus tidak cuma buat orang-orang di masa itu, tetapi beliau diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul yang tidak bisa dinasakh dan digantikan daripada syariatnya sampai hari kiamat. Bahkan Nabi Allah Isa di akhir zaman kelak ketika turun melawan daripada Dajjal, beliau diutus sesuai dengan syariat
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Ini diantara daripada hikmah yang mereka tidak ketahui, yang disisipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada apapun sesuatu yang membikin orang meragukan daripada kenabian Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini adalah salah satu daripada penolakan Allah Subhanahu wa taala terhadap statement orang-orang kafir yang mengatakan yang namanya nabi ya harus kaya raya, harus memiliki daripada banyaknya harta dan lain sebagainya. Adapun jawaban kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi manusia, bukan malaikat, bukan daripada makhluk tersendiri yang berbeda dari yang lain yang diturunkan oleh Allah SWT dari langit, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengkhitab Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan daripada ini supaya menolak daripada statement-statement daripada orang-orang kafir yang menuduh Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bukanlah Rasul, cuma hanyalah seorang penyihir karena dia adalah manusia. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Tidaklah kami mengutus daripada Rasul sebelum engkau kecuali mereka semuanya memakan daripada makanan dan berjalan di pasar. Dalam artian, ini perkara bukan perkara yang baru. Ini adalah sunnatullah azza wa jal di dalam alam semesta ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus sebelum engkau diutus wahai Nabi Muhammad SAW, walaupun diteliti seluruh daripada sejarah, kecuali yang namanya Rasul itu adalah manusia yang makan seperti mereka, yang minum seperti mereka, yang berniaga seperti mereka, yang berjalan seperti mereka. Itu adalah sunnatullah ala ibadih. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu adalah yang namanya Rasul yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh kepada suatu kelompok, seharusnya memang mereka di antara daripada jenis orang-orang yang diutus terhadapnya, dan memang seharusnya kehidupannya sama seperti kehidupan mereka. Terus tata cara mereka hidup juga sama dengan tata cara mereka hidup. Sehingga Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka itu bisa dijadikan panutan. Sehingga Rasul tersebut adalah bukti pengaplikasian daripada hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang rasul diutus kepada malaikat, maka rasul tersebut juga harus daripada jenis malaikat. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra. "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Yang artinya, tidaklah manusia tercegah untuk beriman ketika datang para rasul yang menunjukkan mereka kepada Tuhannya Jalla Jalaluh, kecuali mereka mengatakan, apakah mungkin Allah Ta'ala mengutus seorang rasul dari golongan manusia? Maka Allah SWT pun menegaskan kepada Rasulullah SAW untuk menjawab, "Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Coba saja di permukaan bumi ini malaikat yang berdiam di sana, yang berjalan di sana, yang mukim di sana, yang bertempat tinggal di sana, niscaya yang kami turunkan sebagai utusan kepada mereka yaitu adalah malaikat yang sama dari langit kami turunkan. Karena yang menjadi rasul harus satu jenis dengan mereka. Kalau seandainya yang di permukaan bumi ini adalah malaikat, maka yang diutus kepada mereka yaitu adalah malaikat yang sama seperti mereka. Tetapi
Nyatanya yang berada di permukaan bumi ini adalah manusia. Maka sudah sepantasnya yang diutus kepada mereka yaitu adalah manusia yang sama seperti mereka. Mengapa? Yang namanya utusan harus satu jenis dengan mereka karena seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala harus menyampaikan kepada mereka hukum-hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempraktekkan daripada itu semua kalau seandainya mereka berbeda jenis? Coba kita lihat, kalau seandainya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat. Malaikat tidak mempunyai nafsu, malaikat tidak menikah, malaikat tidak makan, tidak jual beli, tidak berniaga, tidak ada sewa menyewa. Bagaimana mereka menjelaskan tentang sewa menyewa, jual beli, makan, minum, dan lain sebagainya? Sedangkan mereka sendiri tidak merasakannya, sedangkan mereka sendiri tidak mempraktekkannya. Maka sudah sepantasnya yang diutus kepada manusia yaitu adalah seorang utusan yang sama manusia seperti mereka. Supaya apa? Supaya menjelaskan itu semua. Dan beliau sebagai pengaplikasian secara langsung. Maka oleh karena itulah mereka makan sama seperti kita. Supaya menampakkan dan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana hukum Allah SWT di dalam makan. Begitulah di dalam jual beli, begitulah di dalam pernikahan, di dalam bagaimana mengatur daripada keluarga dan lain sebagainya. Dan inilah di antara daripada makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula wa la labasna 'alaihim ma yalbisun." Maksudnya apa? Kalau seandainya kita gambarkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang malaikat, apakah mungkin malaikat tersebut mereka turun dari langit dengan wujud mereka yang asli? Pastinya tidak ada di antara kita yang sanggup untuk melihat bagaimana wujud mereka yang asli. Karena apa? Karena mereka jenisnya berbeda dengan kita. Oleh karena itulah, maka Allah SWT otomatis harus menjelmakan mereka dengan wujud manusia. Inilah maknanya. Walau ja'alnahu malaka la ja'alnahu rajula. Kalau seandainya kami utus mereka daripada bangsa malaikat, niscaya kami harus menjadikan mereka seorang laki-laki. Karena apa? Tidak ada yang bisa melihat wujud daripada malaikat yang asli. Tidak ada yang bakalan bisa sanggup. Bahkan di dalam sejarah-sejarah itu disebutkan bahwasanya malaikat Jibril ketika membawa wahyu, kebanyakannya menjelma dengan wujud salah seorang daripada sahabat yang sangat ganteng daripada parasnya, yaitu adalah Dihyah Al-Kalbi. Terus, permasalahannya apa? Kalau seandainya dia harus menjelma dengan manusia. Kalau seandainya dia menjelma sebagai manusia, walalabasna alaihim ma yalbisun. Niscaya dia akan berpakaian sama seperti pakaian-pakaian manusia yang lain. Maka karena dia dengan gambaran manusia, memakai pakaian manusia, maka kembali kedua kalinya permasalahan ini, yaitu adalah apa? Mereka akhirnya tidak tahu ini malaikat benar apa enggak. Akhirnya mereka mengatakan, engkau bukan malaikat, tapi engkau adalah manusia sama seperti kita. Dan kami tidak bisa menerima seorang utusan Rasul manusia sama seperti kita. Maka renungkanlah wahai ikhwan rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah daripada statement mereka dengan sedemikian rupa yang luar biasa ajib. Kalau kita mau merenungkan daripada ini semua, niscaya setiap daripada orang yang berakal, mempunyai pemikiran yang sehat di permukaan bumi ini, mereka tidak bakalan bisa membantah daripada apa yang telah difirmankan dan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun jawaban atas permintaan mereka bahwasanya seorang rasul itu harus didampingi malaikat, maka itu disebutkan sebelum ayat ini di dalam surah Al-An'am ini, yaitulah dengan firman-Nya, walau anzalna malakal laqudiyal amru thumma la yunzarun, yang artinya kalau seandainya
kami utus malaikat yang membawa risalah kepada mereka, itu sangatlah berbahaya. Karena kalau sudah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap tidak percaya, lagudiyal amru summa la yunzarun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung menurunkan daripada azab dan tidak menunggu lagi kapan mereka mau beriman. Karena apa? Karena ini adalah malaikat yang langsung diturunkan. Maka mereka harus percaya. Kalau seandainya mereka tidak percaya dan mengingkari, maka siap-siap sesuatu yang mengecam dan berbahaya akan menghantam mereka dan akan secara langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala. Tetapi karena ini yang diutus adalah rasul manusia sama seperti mereka, seorang laki-laki yang mengajak mereka berbicara, yang mengajak mereka berdialog, yang mengajak mereka saling menuturkan argumentasi, yang mengajak mereka dan memberikan kabar gembira kepada mereka atau mengkabarkan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, maka Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh memberikan mereka kesempatan untuk berpikir apa yang Rasul itu bawa, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesempatan, waktu untuk berpikir apa yang telah dibawa oleh Rasul tersebut. Dan dengan semua yang kita paparkan di sini, insya Allah menjadi suatu kejelasan bagi kita semua kenapa Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi utusan Allah Subhanahu wa taala manusia, bukan malaikat, dan kenapa beliau diutus di dalam keadaan fagar, bahkan beliau dalam keadaan yatim, karena hikmah yang telah kita sebutkan dan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya, apakah orang-orang musyrikin mereka memang tidak paham, tidak mengetahui daripada hal yang demikian, ataukah mereka pura-pura tidak tahu? Mereka pura-pura tidak mengerti daripada itu semua. Jawabannya yaitu adalah sebenarnya mereka tahu tentang itu semua. Tetapi rasa sombong yang di dalam hati mereka, rasa sombong di dalam jiwa mereka lah yang menentang daripada ini semua, dan tidak mau mengakui tentang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaihi. Allah Subhanahu wa taala merekam juga tentang pengingkaran mereka ini. Apakah itu dengan sebab mereka tidak tahu? Apakah karena kesombongan mereka? Itu semua karena kesombongan mereka. Coba kita simak bersama secara langsung bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am. Wa qala alladzina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau 'utuwan kabira. Dan orang-orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempercayai tentang akhirat, mereka mengatakan, coba saja diturunkan kepada kami malaikat, atau kami langsung melihat Tuhan. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad istakbaru fi anfusihim wa atau 'utuwan kabira. Sungguh mereka adalah orang-orang yang mempunyai jiwa yang sombong, dan mereka ingin memberikan kepada diri mereka sesuatu yang melebihi daripada kemampuan mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Iya, mereka bakalan melihat malaikat, tapi kelak di hari kiamat. Dan pada waktu itu tidak ada lagi kegembiraan bagi orang-orang yang mujrimin. Dan para malaikat pun mengatakan, Allah telah mengharamkan kepada kalian surganya yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi daripada Muqatil rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah di episode yang akan datang kita akan membicarakan daripada hal yang sangat
sangat penting, yaitu adalah bagaimana agar kita percaya bahwasanya Al-Quran memang firman Allah Ta'ala, bukan dari ungkapan yang dibikin oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang yang demikian? Fanas'alullah ayyutawwila a'marana fi khairin wa afiyah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang di dalam khair wa afiyah, sehingga kita bisa kembali menggali tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sesuai kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk daripada orang yang mendapatkan daripada syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa astaudi'akumullah wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.